kekuatan Brigade Pejuang Palestina makin solid, kontrol Israel di tepi barat diprediksi bisa berakhir. Operasi besar yang melibatkan banyak pihak di tepi barat, Palestina, pada Rabu merupakan tanda terbaru bahwa Israel khawatir wilayah itu akan lepas kendali. Israel telah menghadapi kelompok bersenjata generasi baru, terutama di Jenin, sebelum perang di Gaza meletus Oktober lalu. Namun kini pertempuran berkecamuk di sejumlah kamp pengungsi di wilayah utara tepi barat, termasuk yang diserang hari ini. Ini seperti kanker menyebar, kata Jenderal Israel Ziv, mantan Kepala Divisi Operasi IDF, dilansir BBC. Tidak diragukan lagi bahwa intensitas di Samaria, istilah Israel untuk wilayah utara tepi barat, kini setara atau bahkan lebih dari intensitas perang di Gaza. Israel menganggap kemunculan kelompok bersenjata baru itu sebagai bagian dari upaya Iran untuk membuat Israel sibuk di sebanyak mungkin medan perang. Teheran, kata para pejabat, bertanggung jawab atas pendanaan dan, dalam beberapa kasus, mempersenjatai para militan melalui rute penyelundupan melalui Suriah dan Yordania. Ini adalah upaya Iran 100% untuk membangun proksi di Samaria, kata Jenderal Ziv. Hingga saat ini, militer Israel kurang lebih telah mengendalikan situasi. Namun, taktik IDF yang lebih agresif, termasuk serangan udara, penggerebekan yang sangat merusak ke kamp-kamp pengungsi, dan meningkatnya jumlah korban sipil, berisiko mengubah kelompok bersenjata menjadi pahlawan lokal, dengan semakin banyak pemuda Palestina yang bersedia untuk bergerak. Langkah-langkah terbaru pemerintah Israel untuk menciptakan permukiman Yahudi baru di seluruh tepi barat, dan tindakan yang semakin keras dari beberapa pemukim Yahudi, hasilnya adalah suasana yang semakin mudah meledak. Jelas kami tidak mengendalikan eskalasi di sana, kata Jenderal Ziv. Sementara itu, Mustafa Barghouti, pemimpin Partai Inisiatif Nasional Palestina, bahwa kejadian di tepi barat menunjukkan tentara Israel berusaha membawa perang dari Gaza ke tepi barat. Apa yang Anda lihat di sini adalah perang sepihak oleh tentara Israel yang besar dengan angkatan udara yang pada dasarnya menyerang penduduk sipil di tepi barat, kata Barghouti, menuduh Israel melanggar hukum internasional. Ia juga mengklaim militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi kepada orang-orang di kamp pengungsi Nur Shams, sesuatu yang dilaporkan oleh kantor berita Palestina Wafa, tetapi tidak dikonfirmasi oleh Israel. Persis seperti yang telah mereka lakukan di Gaza, kata Barghouti tentang Israel, di mana mereka telah memaksa orang-orang untuk mengungsi dan meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi lagi. Mencegah serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal, meskipun faktanya
Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirawak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.